Antara aku dan Tiara, siapa yang lebih kamu sayang? Kamu. Tentu saja kamu. Sari, aku baru putus cinta. Kamu malah membatalkan janji. Katanya mau menemaniku minum sampai pagi. Mana kamu? Rara, kakakku mau menangkapku. Aku segera naik pesawat. Sudah dulu ya. Oh iya, aku sudah pesankan model pria untukmu. Model pria? Reza, baru saja aku pulang. Kamu sudah merepotkanku. Kamu yakin aku pakai benda ini? Bisa membawa adikmu pulang? Kak Arkan kakakku yang baik, kalau adikku tidak pulang mama bisa gila. Aku harus mengejar pesawat ke luar negeri untuk tanda tangan kontrak. Tolonglah, nanti aku akan membalas budimu, oke? Pak Fahreza, maaf. Pak Fahreza, maaf. Ayo pergi, cepat. Kamu? Siapa ya? Kamu bermarga Wicaksono. Memangnya kenapa kalau margaku Kusuma? Apa itu melanggar hukum? Kita bukan muhrim. Kamu mau apa? Kita bukan muhrim. Apa yang mau kamu lakukan? Kamu tahu apa yang kuinginkan. Terima saja dengan patuh. Ini demi kebaikan kita berdua. Tolong. Kudengar adik perempuan Reza tidak akur dengan keluarganya. Tinggal sendirian di tempat seperti ini. Dia benar-benar ingin pergi dari keluarga Wicaksono. Apa, borgol sialan ini baru bisa dilepas 1 minggu lagi? Ya, Tidak bisa, tidak bisa. Aku mau melepasnya sekarang. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan? Apa selama beberapa hari ini aku harus terborgol dengan model pria ini? menyerahlah saja. Borgol kelas profesional seperti ini tidak mungkin dibuka tanpa kunci. Awalnya hanya ingin memborgolnya, tapi tak kusangka aku juga terjebak. Sudahlah, ini alasan tepat tidak pulang ke keluarga Fahreza. Anggap saja membantu Tuan Muda Wicaksono menjaga anak 1 minggu ke depan. Terima kasih tumpangannya. Kebetulan, aku juga tidak punya tempat tinggal. Semalam kamu mengotori bajuku, jadi hari ini kamu yang bayar. Aku. Gimana kalau kita pindah toko? Baju-baju ini kemahalan, baru saja kena sial sama mantan, sekarang harus biayai model pria 1 minggu. Sial banget hari ini. Mahal? Tentu saja mahal. Orang rendahan sepertimu, seumur hidup sebar brosur pun takkan mampu beli baju ini. Belanja itu harus tahu diri, lihat statusmu, uangmu cukup tidak. Pakai baju murahan begini, berani-beraninya ke sini. Ada orang yang nasibnya buruk, tapi tidak tahu diri. Bima, untung dulu kamu mencampakkannya. Cinta benar sekali. Apa ini tempat yang pantas untukmu? Belok kiri 500 meter ada pasar grosir, itu baru tempat yang cocok buat kalian. Memangnya kamu penguasa di sini? Kenapa ikut campur urusanku? Peduli amat aku mampu beli atau tidak? Kamu. Mainnya hebat juga ya. Siang bolong begini terborgol sama pria simpanan. Acara apa ini? Sepertinya pria yang kamu cari ini bukan orang baik-baik. Kamu benar-benar sikat apa saja ya. Kamu. Pantas saja Tiara bilang, mantan pacarnya adalah noda terbesar hidupnya. Ternyata benar. Hebat sekali caramu cari pria lain. Tak punya uang tapi berlaga. Perlu ditanya lagi? Tentu saja setelah kau campakkan dengan wanita macam dia, tak akan dapat yang lebih baik. Benarkah? Nona, melayani tamu seperti Anda adalah kehormatan toko kami. Silakan pilih barang di lantai ini. Kami siap melayani Anda kapan saja. Tunggu, apa kau salah orang? Kehormatan? Lihat tampang miskinnya, apa dia sanggup beli? Sudahlah, jangan di sini berurusan dengan orang rendahan ini. Kita ke area VIP, di sana tanpa member beberapa juta tak bisa masuk. Memang Sinta yang hebat, tak seperti orang rendahan, beli barang murahan saja, masih cari yang murah, hahaha. Ayo pergi.
Kalian tak boleh masuk. Area VIP sudah dipesan oleh seorang tuan. Apa? Kenapa orang rendahan itu boleh masuk, tapi aku tidak? Benar, aku ini super VIP di tokomu. Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah. Super VIP pun tak boleh masuk. Mereka berdua adalah tamu VIP kami. Yang rendahan dan buta itu kalian kan? Hei, kau, aku. Bukankah kau bilang mantan pacarmu itu sampah? Sepertinya kaulah yang sampah. Cinta, aku salah, maafkan aku. Keamanan. Usir mereka berdua. Jangan ganggu suasana hati tamu VIP kami. Jangan ganggu kenyamanan tamu VIP. Kau. Sebenarnya siapa kau ini? Tanya saja pada kakakmu itu. Kakak? Kakak apa? Tak mau mengakuinya. Dia sudah bertekad kabur dari keluarga Wicaksono. Toko itu milik klienku. Hanya kenalan saja. Ternyata begitu. Wajar saja, primadona setampan dia. Pasti punya klien kelas atas. Tiara, lama tak jumpa. Ku dengar kau putus dengan Bima Pratama. Ya, sudah lama putus. Kami sekarang bermusuhan. Tiara, awalnya aku tak percaya. Bima bilang di grup kelas. Katanya kau jadi simpanan. Ceritanya sangat meyakinkan. Apa? Aku? Sekarang teman-teman heboh sekali. Katanya kau jadi pelakor. Bima juga bilang reuni besok malam kau pasti malu untuk datang. Karena sibuk melayani sugar daddy. Bima brengsek itu. Bima Pratama brengsek. Tiara pasti datang besok. Tiara, kalian mesra sekali. Hei, kalian dengar tidak? Tiara Kusuma dari kelas kita kelihatannya sangat polos, tapi ternyata jadi pelakor setelah lulus demi orang kaya baru. Benar-benar wajah menipu hati. Padahal dulu, kudukung dia dan Bima. Bima sekarang sudah sukses besar. Lihat pacarnya, Sinta Gunawan, dia anak dewan sekolah. Jika sulit cari kerja, aku bisa bantu kalian. Perusahaan Gunawan terbuka. Ini urusan gampang. Cinta orang baik. Beda dengan mantan pacarku yang malah melakukan hal kotor. Hahaha. Di hari bahagia ini, jangan bahas hal sial. Tiara Kusuma tak selevel dengan Nona Gunawan, kan? Aduh, ada orang-orang yang memang rendahan. Bima begitu baik, dia malah buta dan memilih jadi simpanan. Tiara Kusuma tak datang, ini tandanya dia tidak menganggap teman lama seperti kita. Benar sekali. Kami bergantung padamu, Bima. Setelah sukses besar, jangan lupakan kami. Tentu saja, Tiara Kusuma wanita jahat. Pasti dia malu keluar rumah. Orang yang kugerebek di ranjang bahkan tak sempat pakai celana saja bisa datang. Kenapa aku tidak? Kita bersama 2 tahun. Makan, baju, jajan, semua pakai uangku. Saat putus, sisu 50 sen pun kamu hitung. Kamu yang dekati Putri Sulung Gunawan. Lalu fitnah aku jadi simpanan. Tebal sekali mukamu. Kemarin aku lihat Tiara, dia mesra sekali dengan pacarnya. Kenapa difitnah begitu? Astaga, anak dewan sekolah ternyata pelakor. Jadi Bima Pratama selingkuh dan sebar fitnah ke mantan pacar. Menjijikkan sekali. Brengsek. Aku dan Cinta saling mencintai. Sedangkan kamu baru putus sudah cari pria simpanan. Beraninya bicara omong kosong. Masih bilang bukan simpanan. Terus, borgol ini apa? Kalian liar juga ya. Bener-bener tak tahu malu. Kenapa? Pacarku manja, iri ya? Bima hebat sekali. Kamu itu pelakor, berani kirim ini padaku. Terang-terangan rebut pacar orang, siapa yang sebenarnya bikin malu? Aku Jangan bergerak, dia milikku. Tak ada yang boleh menyentuhnya. Brengsek. Kau tahu siapa yang kau siram? Orang di restoran ini semuanya orang terpandang. Kalau bukan karena Nona Gunawan, kalian takkan bisa di sini. maaf saja tidak cukup. Kalian berdua harus berlutut dan minta maaf padaku. Jangan mimpi. Mana satpam? Kalian pantas mendapatkannya. Berani sekali cari masalah dengan Nona Gunawan, ini akan menarik. Jangan takut. Usir 2 orang yang mengganggu ini keluar dari sini sekarang. Berani menindas cinta kami? Kau benar-benar cari mati. Usir mereka keluar. Usir? Apa kau punya hak? Kau. Ada apa ini? Manajer, Kau manajer kan? Aku tamu VIP di sini. Usir 2 orang ini sekarang. Mereka merusak suasana hatiku. Wanita tak tahu diri. Jangan pikir hanya karena punya pria simpanan kaya, kau bisa hebat. Cinta kami adalah putri keluarga Gunawan. Kalian bagai langit dan bumi, tak sebanding. tuh, halo, Tuan Fahreza. Pacar Tiara bermarga Fahreza? Apa dia ada hubungan dengan Fahreza? Perusahaan raksasa yang ada di mana-mana? Benar, bukankah restoran ini milik Fahreza Group? Mungkinkah dia tuan muda sulung keluarga Fahreza? Mustahil. Tuan muda sulung Fahreza tinggal di luar negeri, tubuhnya pendek, wajahnya buruk, idiot sejak lahir, dan keterbelakangan mental. Kalau tidak, mana mungkin aku batal nikah. Dia pasti bukan tuan muda sulung Fahreza. Ternyata dialah wanita yang membatalkan pernikahan denganku. Baguslah. Usir mereka keluar.
Usir mereka berdua sekarang. Blokir saja selamanya, biar mereka tahu akibat. Menyinggung Tuan Muda Fahreza. Baik. Ah, Hei, lepaskan aku. Aku ini putri keluarga Gunawan. Tunggu dulu. Hei, Ayo pergi. Terima kasih sudah membantuku tadi. Apa hubunganmu dengan keluarga Fahreza? Tidak ada hubungan apa-apa. Keluarga Fahreza hanya klienku. Sudah kuduga, lingkup kerja primadona, semuanya orang kelas atas. Pasti sulit mencari uang ya. Tanpa tubuh yang sehat, mana mungkin bisa? Pantas saja orang kaya mencari model pria. Tubuh ini benar-benar memanjakan mata. Tiara, apa kau sengaja pura-pura miskin? Sampai kapan dia akan berpura-pura? Mana mungkin keluarga Wicaksono kalah dari keluarga Gunawan? Benar. Sebenarnya, aku ini putri kaya raya. Sengaja pura-pura miskin. Percaya tidak? Percaya. Tuan Fahreza, Anda naif sekali. Kenapa ini bergerak? Apa karena aku menyentuhnya? Panas. Kenapa kamu jadi banyak? Kamu mabuk. Dia adik perempuan Reza Wicaksono. Apa yang kamu pikirkan? Kena. Aku tidak mabuk. Reza Wicaksono. Jangan suruh aku menjaganya lagi. Kamu. Aku. Kemarin kamu mabuk. Kamu memaksa memelukku saat tidur. Tidak ada yang terjadi. Dengar baik-baik. Cukup mengangguk. Jangan berteriak. Aku benar-benar meniduri model pria itu. Apa saya perlu membayar? Nyonya, pria di restoran malam itu adalah Tuan Muda. Lupakan soal Arkan yang kembali. Siapa wanita di sisinya itu? Belum ditemukan, tapi hari itu, Tuan Muda Fahreza masuk ke ruang privat putri keluarga Gunawan. Keluarga Gunawan beberapa hari lalu baru membatalkan janji keluarga Fahreza. Apa Arkan pergi mengejarnya sendiri? Bawahan ini kurang becus. Apa perlu saya menjemput Tuan Muda? Tidak perlu. Hanya beberapa hari sebelum dia jadi CEO, dia akan kembali. Sebarkan beritanya, katakan bahwa keluarga Fahreza hanya akan menikahi putri keluarga Gunawan. Aduh, Tuan Muda sulung, apa sudah selesai? Tanganku sudah hampir kaku. Sabar sebentar lagi. Kuncinya sampai hari ini. Nanti kamu akan bebas. Memang primadona, ototnya, wah. Suka ya? Kalau tak suka, borgolnya lepas hari ini. Aku sudah lama mendambakan kebebasan. Terikat denganku. Selama ini, kamu tidak rela? Aku diterima di Fahreza Group. Besok aku mulai kerja di Fahreza. Hanya sebuah pekerjaan. Apa maksudmu? Fahreza Group sulit dimasuki. Ini perusahaan top di tingkat dunia. Biasa saja. Dengar ya, kamu masih muda sekarang. Tapi kalau sudah tua dan kusam, kamu harus punya kerjaan tetap membumi kan? Tua dan kusam. Memangnya apa pekerjaanku? Katakan. Bicara. Baru dapat kerja, kau meremehkan pekerjaan orang. Tiara, kenapa kau begini?
Maafkan aku. Aku tidak bermaksud meremehkanmu. Ada paket. Sampai jumpa. Besok masuk kerja tepat waktu. Tuan Muda Fahreza. Pak Fahreza, semua persiapan jabatan CEO besok sudah diatur. Perlu hadir secara langsung? Aku sudah terima pemberitahuan kerja Fahreza Group. Besok aku sudah bisa bekerja di Fahreza. Dimengerti. Pak Fahreza, Tuan Muda Fahreza, Tuan Besar Fahreza. Aku baru dengar kemarin, Sari sudah kabur ke luar negeri. Adikmu ke luar negeri? Iya, tepat saat kau pulang, dia bahkan tidak ke rumah klub. Lalu gadis yang terborgol denganmu itu siapa? Wanita yang bersamaku belakangan ini. Sebenarnya siapa? Berikan data karyawan baru Fahreza Group padaku. Tiara Kusuma. Tiara yang ini? Aku salah orang. Jadi dia bukan putri kabur? Lalu dia menganggapku apa? Sudah dengar? Hari ini adalah hari pertama pewaris keluarga Fahreza. Menjabat sebagai CEO, apa karyawan rendahan seperti kita bisa bertemu dengannya? Jangan berharap. Rumornya, CEO baru tidak kompeten, cuma tuan muda yang nggak berguna. Keluarga Fahreza mengajak besanan, putri keluarga Gunawan sudah batal nikah, tapi mereka masih saja memohon. CEO kita mungkin saking jeleknya sampai malu tampil. Ceo? Kamu benar-benar dengar kataku cari kerja beneran? Tiara Kusuma. Tiara yang ini? Aku salah orang. Jadi dia bukan putri kabur? Lalu dia menganggapku sebagai apa? Jangan-jangan kamu sekretaris CEO? Apa? Bercanda? Kita jangan ke sana dulu. Kenapa? Katanya CEO ini sudah tua, jelek, dan mesum. Pokoknya jangan ke sana. Kenapa aku tidak boleh ke sana? Pikirkanlah, dia sudah lebih dari 30 tahun. Tidak punya pacar. Gosip bilang, dia suka laki-laki. Kamu, hati-hatilah. Asal kamu tahu, dia suka perempuan. Jantungmu berdebar? Kenapa kencang sekali? HRD sudah mengirim pesan, aku pergi dulu ya. Tak peduli suka pria atau wanita, pokoknya kamu harus hati-hati. Hari pertama kerja berpakaian begini, mau menggoda siapa? Orang tanpa latar belakang sepertimu? Bisa masuk Fahreza Group? Entah siapa, petinggi yang sudah kamu tiduri, masuk lewat jalur belakangnya? Aku tidak tidur dengan siapapun. Aku melewati banyak wawancara, masuk berkat usahaku sendiri. Karyawan baru, berani melawan karyawan lama, hari ini juga kamu harus keluar. Aku bukan di departemen HRD, Anda tak berhak memecatku. Dasar gadis kecil, baru masuk dunia kerja, tidak tahu aturan. Di aturan Fahreza Group tidak ada poin untuk menindas karyawan baru. Melawanku, hari ini akan kuajari apa itu aturan. Siapa yang berani menghalangiku? Ceo. Ceo. Ini CEO yang baru menjabat? Ya ampun, tampan sekali. Aturan. Salah paham, salah paham. Pak Fahreza, ini salah paham. Dalam peraturan Fahreza Group, apa ada aturan menindas karyawan baru? Kamu dipecat.
Pak Fahreza, saya salah. Pak Fahreza, saya tak seharusnya mencoreng citra grup. Kamu ikut ke kantor saya. Nona, bisa melayani tamu seperti Anda adalah kehormatan bagi toko kami. Silakan pilih barang di lantai ini. Kami siap melayani Anda kapan saja. Usir mereka. Ulurkan tanganmu. Saya salah, Pak Fahreza. Saya tak seharusnya bilang Anda tua dan jelek. Saya tak seharusnya bilang Anda suka pria. Saya tak seharusnya... Tak seharusnya apa? Tak seharusnya makan dan tinggal bersama. Tak seharusnya menganggap Anda gigolo. Gigolo? Gigolo? Aku CEO sebuah grup, malah dikira gigolo? Primadona? Permisi. Apa aku harus bayar? Tiara, Hadir. Tenang saja, kita tak ada hubungan. 1 minggu lalu, tak terjadi apa-apa. Aku takkan bilang siapapun. kenapa aku ingat kita sudah tidur, tinggal bareng 1 minggu? Sudah puas? Mau kabur? Ikut aku. Pak Fahreza, Nyonya bilang, Anda harus besanan dengan keluarga Gunawan jika ingin batal nikah. Besok Anda harus ke pesta. Batalkan pada Sinta. Ada masalah? Kenapa jauh-jauh? Masuk. Mari. Halo, Nona Kusuma. Pak Fahreza, aku sungguh salah. Bukannya suka? Pilih saja. Pak Fahreza, semua ini salahku. Mohon maafkan aku. Memang salahmu. Lalu apa? Lagi mikirin apa? Jangan tegang, pesta seperti ini akan sering ada. Aku sudah pernah batalkan pertunangan. Tak sangka keluarga Fahreza masih saja minta-minta paksa mendekat. Memang Sinta kita ini sangat mempesona. Keluarga Fahreza pun sampai minta besanan, bahkan sampai 2 kali. Sinta, kamu tidak akan meninggalkanku kan? Tenang saja. Begitu Tuan Muda Sulung Huo muncul, aku akan buat pria tua itu malu-maluin. Umumkan pada semua orang bahwa aku, Sinta Gunawan, tak mungkin menikah dengan orang seperti itu. Ternyata kamu memintaku jadi pasanganmu. Kenapa harus aku? Karena kamu lebih berpengalaman. Ayo pergi. Ada apa dengan pesta ini? Kenapa sembarang orang boleh masuk? Nggak punya uang beli baju, jangan keluar rumah. Pakai barang palsu, bikin malu aja. Baru kali ini lihat baju kembar. Kok sembarang orang bisa masuk? Gak perlu lihat juga tahu, Nona Gunawan pasti yang asli. Wanita yang asalnya gak jelas itu pasti pakai yang palsu. Aku pernah lihat gaun ini, harganya lebih dari 1 juta. Atas dasar apa bilang punyaku palsu? Menurutku yang kamu pakai itu malah yang palsu. Benang di kerahnya saja masih berantakan. Kamu bicara apa sih? Dasar miskin, mana ada uang beli gaun? Pacarku kan kaya.
Kenapa? Kamu boleh dekati putri konglomerat, tapi aku nggak boleh cari tuan muda kaya? Saran aku, cepat lepaskan gaun palsu yang kamu pakai itu. Kalau tidak, jangan harap bisa keluar dari sini. Punya kamu yang palsu, kamu yang harus lepas. Baik, cepat panggil desainer ke sini. Tiara nggak nyangka kan, desainer gaun ini ada di lokasi kejadian. Kita lihat nanti apa kamu masih berani bicara. Sinta, sudahlah, gak usah ladeni orang seperti dia. Ayo pergi. Kenapa? Sekarang kamu kasihan pada mantan pacarmu, aku, Sinta Gunawan, bahkan berani batal nikah dengan putra sulung Fahreza. Aku tidak begitu. Barang murahan yang kamu pakai itu palsu. Barang murahan yang kamu pakai itu palsu. Nona Gunawan pakai barang palsu? Itu desainer ternama dunia. Dia sendiri yang membantahnya. Mustahil. Mana mungkin yang aku pakai ini palsu? Tak disangka Putri Sulung Gunawan tak mau beli karya asli saya. Mulai sekarang, desain saya takkan pernah tersedia untukmu. Bima Pratama, jelaskan padaku, gaun ini kan kusuruh kamu yang beli. Sinta, dengarkan aku dulu. Aku khilaf. Kupikir gaunnya cuma buat 1 malam, sayang uang lebih dari 1 juta. Dasar nggak berguna, uang bajuku pun kamu korupsi. Nona Gunawan, tadi Anda bilang kalau aku pakai barang palsu, harus dilepas. Sekarang Anda yang pakai barang palsu, bukankah Anda juga harus melepasnya? Kamu berani mengguruiku? Ayam takkan pernah jadi merak. Meski kamu pakai yang asli, terus kenapa? Sekarang sudah hancur. Kau pikir aku diam saja ditindas? Saling memberi. Menghadapi orang sepertimu, tak perlu bersikap baik. Bukannya itu Tuan Muda Utama Fahreza? Pak Fahreza datang, tunangannya dipermalukan begini, kenapa dia tidak membantu? Pak Fahreza. Mustahil. Tuan Muda Utama Fahreza, dia jelas-jelas tua dan jelek. Bagaimana bisa? Kenapa dia? Pria yang sangat tampan, pemuda berbakat, tampan menawan. Tiara menggayat siapa? CEO Fahreza Group? Aku tak pernah terpikir untuk menikahimu. Keluarga Fahreza dan keluarga Gunawan tak pernah ada besanan. Dia CEO Fahreza Group? Apa ini batal nikah di depan umum? Nona Gunawan pakai barang palsu, lebih dari 1 juta pun palsu, pantas saja dia tak mau. Lalu, kau menyiram pacarku dengan anggur merah, merusak gaunnya. Ingat untuk ganti rugi. Harus ganti rugi, karena yang asli sangat mahal. Ayo pergi. Lihat apa kalian? Sudahlah Sinta. Dasar tidak berguna. Bahkan uang untuk membelikanku baju. Kau embat juga? Pergi sana. Aku mencampakkanmu sekarang. Sinta, aku salah. Maafkan aku. Beri aku 1 kesempatan lagi. Kalau bukan karena mantan pacarmu itu, aku sudah jadi Nyonya Fahreza. Sekarang. Dia ternyata Tuan Muda Fahreza. Harusnya semua ini milikku. Akulah yang harusnya besanan dengan keluarga Fahreza. Tiara Kusuma, kau pencuri. Arkan Fahreza itu milikku. Pak Fahreza, biar aku sendiri. Kenapa? Kau takut padaku? Tadi di pesta, bukankah kau sangat hebat? Pak Fahreza, tadi tiba-tiba ada kucing melompat. Aku mencium CEO. Sini. Angkat kepalamu. Terima kasih. Besok datang tepat waktu. Anda tidak memecatku? Syukurlah. Kapan aku bilang akan memecatmu? Kupikir Anda mau cari masalah. Aku jadi sangat cemas. Ibu tiri, cantik tapi kejam. Aduh, malunya. Sambar saja aku. Kalau besok berani telat, aku akan cari masalahmu. Ibu tiri?
Rara, kenapa lari dariku? Jangan mendekat. Ini rumahku. Aku tidak mengizinkanmu masuk. Rara, ayo kita balikan. Aku dan Sinta Gunawan hanya main-main saja. Aku bersamanya hanya agar masa depan kita bisa jauh lebih baik. Kau pikir aku bodoh? Siapa yang percaya itu? Kita tidak punya hubungan apapun. Pergi. Kalau kau tidak keluar, aku lapor polisi. Dasar wanita murahan. Setelah bersama Pak Fahreza, kau jadi sombong ya? Sudah lama kita bersama, tapi kau tak pernah membiarkanku menyentuhmu. Baru berapa hari kau dengan Pak Fahreza? Tangan kalian sampai di borgol, kalian main gila ya. Biar aku rasakan juga. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Sialan, jangan sok polos di depanku. Wanita sepertimu hanya gila harta. Kalau mau selamat, lakukan saja cara kau melayani Pak Fahreza. Untuk melayaniku juga. Hahaha, tapi tenang saja. Aku akan merekam seluruh prosesnya. Jangan mendekat. Tolong. Biar seluruh internet tahu. Kalau kau wanita nakal. Tolong. Tolong. Tolong, tolong, tolong. Siapa yang berani ganggu urusanku? Pak Fahreza, Bu. Tuan Besar, saya mabuk dan khilaf. Sudah aman. Sudah aman. Aku tak seharusnya memukulnya. Rara, aku salah. Aku minta maaf. Aku memang bajingan. Menjijikkan. Beraninya kau memanggilnya Rara. Nona Kusuma, aku salah. Mohon maafkan kesalahanku ini. Maafkan bajingan sepertiku ini. Nona Kusuma, Pak Fahreza, aku salah. Ampuni aku. Pak Fahreza, Tiara, Nona Kusuma, tolong tenanglah, jangan begini. Tiara, Tuan Besar Fahreza. Jangan. Aku takut. Beri dia pelajaran. Baik. Pak Fahreza, kok Anda di sini? Gawat, aku bakal telat kerja. Ini. Setelah kejadian semalam, masih terpikir mau kerja? Tiara, wajahmu pucat sekali. Apa kamu tidak enak badan? Bagaimana kalau tugas ini kusuruh orang lain kerjakan? Tidak usah, tidak usah. Ini sudah tugasku. Aku bisa kok. Anak muda, baguslah kalau rajin. Setelah dokumen ini selesai, antar ke kantor Pak Fahreza. Nanti, aku harap Nona Kusuma bisa memujiku di depan Pak Fahreza. Aku sudah memberikan jasa besar bagi Fahreza. Ternyata pekerjaan CEO juga sangat melelahkan. Sudah selarut ini belum pulang. Aku sudah menunggumu hampir 3 jam. Arkan Fahreza, jangan keterlaluan. Siapa? Siapa? Mau antar dokumen, lanjutkan saja. Masuk. Keluar. Maaf ya, cuma mau antar dokumen. Maaf mengganggu. Bukan kami. Wanita tadi itu dikenalkan Mama sebagai pasangan kencan buta. Tiara, apa yang kau pikirkan? Kau sungguh berpikir pemimpin Fahreza Group bisa menyukaimu, si itik buruk rupa ini? Lalu apa kau suka?
Tadi aku bilang, aku suka Ibu Tiri. Yang cantik tapi kejam. Nama WeChatku sudah ganti. Begitukah? Apa yang kau pikirkan? Aku tidak memikirkan apapun. Lalu tadi, kenapa tutup mata? Ma, jangan sembarang kirim wanita ke kantor untukku lagi. Aku tidak tertarik. Bawa menantu perempuan pulang untukku atau ikuti aturanku. Usiamu sudah 30-an, belum ada wanita di sisimu, aku kan cemas. Keluarga Fahreza sebesar ini, tak boleh tanpa pewaris. Baik, aku mengerti. Anak siapa lagi di usia sepertimu masih saja melajang? Kupikir bisa cepat jadi nenek, tapi sekarang hanya bisa minum teh di sini. Mama, Jangan membodohiku. Minggu depan, bawa menantu untukku atau jabatan kepala keluarga Fahreza. Lepaskan saja. menikah dalam 1 minggu? Pak Budiman, target divisi tahun ini bergantung pada Bapak. Benar, tanpa Pak Budiman, kami semua ini akan jatuh miskin. Jika ada sesuatu yang bisa kami bantu, silakan perintah saja. Berlebihan sekali. Tapi dengan posisiku saat ini, bahkan Arkan Fahreza di hadapanku harus segan padaku. Hahaha. Tiara, meski kamu karyawan baru, aku sangat menyukaimu. Kemampuanmu bagus. Minumlah bersamaku. Pak Budiman, saya tidak bisa minum. 1 gelas saja tidak bisa. Ini diberikan Pak Budiman langsung, kamu menolak. Anak baru memang tidak peka. Tak menghargai Pak Budiman. Tiara, kamu sungguh keterlaluan. Bisnis divisi kita nanti bergantung pada Pak Budiman. Minum. Hahaha, begitu dong, pintar. Akhirnya jatuh ke tanganku. Cantik sekali, masih muda. Siapa yang berani menendangku? Berani mencekoki wanitaku? Kau benar-benar bernafsu besar. Pak Fahreza, aku tak tahu dia wanitamu. Aku tak berani lagi. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku. Beraninya mencekoki ibu ini. Besok Fahreza Group batalkan semua kerjasama. Industri Fahreza Group akan memboikotmu. Pak Fahreza, Bukankah sudah kubilang jangan minum alkohol? Kau tak tahu dicekoki. maafkan aku. Dia menyelamatkanku lagi, menjagaku semalaman suntuk. Pak Fahreza, Anda, kenapa begitu baik padaku? Pak Fahreza, Anda, apa Anda Halo Baskoro, minta uang judi terus? Aku tak punya uang lagi. Anakku, kata Bima Pratama, kamu dapat orang kaya? Bima Pratama, Rara, papa tak minta banyak, 300.000 itu cuma hasil main sama orang kaya. Gimana? tak ada uang atau orang kaya. 300.000? Merampok saja. Mau bohongi aku? Sudah berani ya? Pindah ke kota besar. Pikir aku tak bisa pukul. Rara, beri papa uang lagi, papa pasti menang balik. Percayalah, kali ini pasti menang. Beri uang. Beri uang. Rara, beri papa uang lagi, papa pasti menang balik. Percayalah, kali ini pasti menang.
Kalau minggu ini tak kirim 300.000 ke rekeningku, adikmu Nana akan kujual. Jual ke si bodoh itu, maharnya sangat tinggi. Baskoro, apa kau manusia? Nana masih sekolah, dia baru 16 tahun. Kalau begitu kirim uangnya sekarang juga. Jangan takut, ada aku di sini. Jangan takut, ada aku. Dia terus minta uang judi. Kalau tidak diberi, dia mengancam adikku. Nana bahkan tak bisa sekolah. Dia sangat keras kepala, kalau langsung diberi uang, pasti dia akan menolak. Maaf ya, sudah buatmu malu. Ayo buat kesepakatan. Kau butuh 300.000, dan aku butuh seseorang untuk menikah demi orang rumah. Kita bisa sama-sama untung. Menikah? Aku dan kamu? Nyonya, Nona Gunawan datang. Tante, Shinta datang hari ini untuk minta maaf. Dulu aku tidak sopan, seenaknya membatalkan janji keluarga Fahreza. Tante, ini gelang giok titipan teman dari luar negeri. Pasti sangat cocok untukmu. Sudah lama dengar tentang putri keluarga Gunawan, namamu sangat terkenal. Ternyata memang sangat cantik. Tante, dulu Shinta yang salah. Apa Kak Arkan sudah punya janji? Aduh, belum ada. Bagaimana kalau kau pertimbangkan Arkan lagi? Tapi apa Kak Arkan? Masih mau besanan? Mau tidak mau dia harus mau. Kalau tidak, apa dia masih menganggapku sebagai mamanya? Tante, aku ingin kerja di Fahreza agar bisa dengan Kak Arkan membangun perasaan kami. Benar, kalian anak muda harus bangun perasaan dulu baru menikah. Iya, Tante terlalu terburu-buru. Arkan Fahreza, aku harus mendapatkanmu. Aku beneran nikah sama CEO. Apa yang nggak mungkin? Ya, Anda tenang saja. Aku akan cari uang secepatnya untuk kembalikan 300.000 ini. Aku tahu, kita nikah kontrak gak akan campuri urusan masing-masing. Kalau Anda mau cerai, kita bisa akhiri janji ini kapan saja. Aku gak akan bilang ke siapapun. Kalau aku istri Anda, gak akan merepotkan. Anda. Kamu terus panggil Anda, Nyonya Fahreza. Hubungan kita sejak kapan jadi seasing ini? Baru nikah sudah minta cerai? Lagi pula urusan istri sendiri. Apa itu merepotkan? Kalau begitu, suami. Ya. Istri CEO. Aku nggak lagi mimpi, kan? Hei, sudah dengar belum? Departemen kita kedatangan direktur baru. Rumornya, direktur baru yang akan datang adalah tunangan Pak Fahreza. Aku tahu keluarga Fahreza. Halo semuanya, nama saya Shinta Gunawan. Saya direktur baru di sini. Ambilkan air panas. Dunia memang sempit, kau masuk perangkapku. Habislah kau. Dengar tidak? Ambil air sana. Direktur, silakan minum. Hati-hati panas. Apa gunamu? Tuang air saja tidak becus? Tadi kau mendorongku saat melukai tanganku, bukankah kau sangat sombong? Aku menuangkan air, karena menghargai posisimu sekarang ini, namanya saling memberi. Kau. Tiara akan kena masalah. Belum tentu. Hubungan Tiara dan Pak Fahreza tidak biasa. Ini akan jadi tontonan seru. Urus saja urusan kita, jangan ikut campur. Sakit sekali. Siapa pelakunya? Kenapa tidak bilang? Direktur Shinta yang baru. Tapi aku tidak rugi. Aku juga membalasnya. Shinta Gunawan. Tidak apa-apa, sudah hampir sembuh. Tidak sakit. Tapi aku melukai tunanganmu. Apa aku akan disalahkan? Tunangan? Seluruh kantor bilang, Shinta Gunawan itu tunanganmu. Aku ingin beritahu semua orang, aku sudah menikah, sudah resmi. Sayangnya, ada yang melarang. Lagi pula ini palsu. Tidak baik jika semua orang tahu, tidak bagus. Bagaimana jika ku bilang ini tidak palsu? Apa ibumu sangat menyukai Shinta Gunawan? Aku akan urus semuanya. Jika kau tidak ingin Shinta di Fahreza, aku bisa memecatnya. Tidak perlu. Jangan pecat dia. Nanti aku dikira pakai wewenang. Aku malah ingin kau pakai wewenang Nyonya Fahreza.
Rayu aku, senangkan aku. Minta aku singkirkan? Sinta Gunawan. Bagaimana caranya? Seperti ini. Keluarga Fahreza dan Gunawan tak cocok? Shinta setuju besanan, kenapa sikapmu begini? Kau sudah dewasa. Apa harus tunggu aku mati, baru bisa jadi nenek? Mei, kau sudah menikah? Kamu sudah menikah? Gadis mana? Apa aku kenal? Anak nakal, kenapa tidak bilang? Beberapa hari lagi, aku akan membawanya. Baiklah, aku tak ikut campur. Tiba-tiba punya menantu perempuan? Senangnya. Hahaha. Putri kesayangan, Kamu tahu dari mana aku di sini? berkat mantan pacarmu itu. Kalau bukan dia, aku takkan tahu alamatmu. Mau apa kamu? Sini berikan. Mau apa? Aku butuh uang. Beri aku uang. Bukankah baru ku beri 300.000? Baru sebentar saja. Aku tidak punya uang. Dasar kau ini. Tiduri saja pria kaya lagi. Nanti dapat uang kan? Beri aku uang. Aku tidak punya uang. Sudah berani melawanku? Mau lari? Tak mau adik perempuanmu dijual? Biar aku jual kamu. Hahaha, Pak Bambang, tenang saja. Gadis kami ini sangat cantik. Dia milikmu sekarang. Gadis kecil. Segar sekali. Nanti berteriaklah. Pasti merdu sekali. Jangan sentuh aku. Jangan mendekat. Kalau berani mendekat, ku bunuh kau. Aku suka yang punya karakter sepertimu. Sangat menantang. Tolong. Tolong. Hei, Tolong. kau berani menendangku? Bosan hidup ya? Tak mau beri uang? Kupukul kau. Kupukul sampai kau beri. Beri tidak? Hahaha. Haha. Hahaha. Kalau tak beri uang lagi, ku bunuh kau. Hahaha. Kalian? Siapa kalian? Dia itu sudah kubeli ratusan ribu. Mau apa kalian? Ampuni aku. Bukan salahku. Itu semua ulah Baskoro Kusuma. Uangku, ambil saja. Boleh kan? Baskoro Kusuma. Dia tega menjual anaknya sendiri. Dulu saat minum dengannya, dia bilang anaknya. Itu hasil mungut. Aduh. Benar juga, sampah seperti dia. Tak pantas jadi ayah. Patahkan tangannya. Bawa ke kantor polisi. Baik. Selidiki asal-usul Tiara Kusuma. Sebelum semuanya jelas, awasi Baskoro Kusuma suatu jangka waktu. Baik, tapi Pak Fahreza, apa kata pemabuk itu bisa dipercaya? Hari ini, demi mencari Nona Kusuma, polisi sekota sudah dikerahkan. Percaya. Apapun yang kulakukan untuknya, semua sepadan. Jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Maafkan aku, ini salahku. Aku datang terlambat. Aku janji, takkan ada lagi yang berani menyakitimu. Arkan Fahreza, kenapa kau begitu baik padaku? Aku tak bisa membalasnya. Begini, setelah kontrak berakhir, aku Takkan pernah berakhir. Rara, aku sungguh mencintaimu. Menikahimu. Bukan demi orang rumah. Ketegaran dan kegigihanmu adalah hal yang tak pernah kutemui pada wanita lain. Rara, aku tulus menyukaimu. Dan aku sungguh ingin bersamamu. Selamanya. Apa kamu bersedia memberiku kesempatan mengejarmu? tidak bisa. Karena aku sudah menyukaimu. Segera ceraikan wanita yang kamu nikahi itu. Kalau bukan Shinta yang bilang, aku takkan tahu istrimu punya tabiat seburuk itu.
Sudahlah tak punya latar belakang, kerjanya tidak becus, kelakuannya pun sangat liar. Mustahil. Bagus, tidak mau cerai, maka jangan harap dia bisa melangkah masuk ke keluarga Fahreza. Tiara, kamu mencuri rahasia perusahaan. Habislah kamu. Kau tamat. Kau dengar tidak aku bicara? Kau curi rahasia perusahaan. Cepat angkat kaki. Pertama, aku bukan pelakor. Kedua, aku tidak mencuri rahasia. Jangan asal fitnah. Semalam ada laporan anonim proyek yang kau tangani. Direbut perusahaan lawan. Data mereka sama persis dengan kita. Masih mau mengelak? Proyek yang kutangani, semua lapor padamu. Kau maling, teriak maling. Apa tidak malu? Jangan asal bicara. Direktur Sinta itu tunangan Pak Fahreza. Kau memfitnahnya. Pelakor kau sombong sekali. Entah bagaimana kau bisa masuk ke Fahreza. Kau dipecat kalau tidak pergi sekarang, siap-siap masuk penjara. Aku bisa rebut pacarmu sekali, bisa juga 2 kali. Melawanku? Kau masih terlalu hijau. Dasar tidak tahu malu. Ada apa ini? Pak Fahreza, Tiara Kusuma tidak sopan. Di depan banyak rekan kerja, karyawan rendahan ini berani mendorongku. Lagi apa? Bully di kantor? Urus pengunduran dirimu di HRD. Pak Fahreza, Tiara mencuri rahasia perusahaan. Apa Bapak diam saja? Maksudmu? Istriku membantu perusahaan luar. Istri? Aku tidak salah dengar, Pak Fahreza bilang Tiara itu istrinya. Istri CEO? Kau bilang dia mencuri rahasia? Jika aku tahu bahwa masalah ini dan Tiara tidak ada hubungannya, kau, Sinta Gunawan. Jika aku tahu ini semua ulahmu, aku akan buat keluarga Gunawan membereskannya. Soal pencurian rahasia itu, aku akan buktikan kau bersih. Terserah saja. Lagi pula, kau sudah tahu. Itu ulah Sinta, Arkan Fahreza. Kau menjadikanku umpan. Umpan apa? Proyek ini kau berikan pada Sinta Gunawan. Karena engkau tahu, jika dia kesulitan, dia akan melemparnya padaku, agar bisa menyusahkanku. Lalu kau jadi pahlawan cinta, sekalian mengusir Sinta keluar dari perusahaan. Dan dapat proyek Gunawan Group. Ini apa namanya? Ini namanya sekali jalan. Kau ini pintar sekali. Benar, itu rencanaku. Aku ingin mengusirnya. Tapi kau tak ingin aku salah guna kuasa. Jadi aku hanya bisa membuatnya terjebak sendiri. Arkan Fahreza, kau licik sekali. Tapi, aku tak menyangka kau dikucilkan di kantor dan tak bilang padaku. Mentalku kuat, aku tak peduli itu. Tapi aku peduli. Rara, kau bisa andalkan aku sepenuhnya. Jadi, kau mau akui statusku? Umumkan aku adalah istrimu? Akulah yang ingin kau akui statusku. Cukup. Belum cukup. Mama. Arkan Fahreza, kapan kau akan cerai? Shinta itu sangat baik, kenapa kau malah memilih wanita tak jelas ini? Jangan buru-buru. Sebentar lagi ada sebuah drama bagus untuk Mama tonton. Nyonya, Tuan Muda Fahreza, keluarga Gunawan datang. Masuk. Berlutut. Berlutut. Apa yang kau lakukan? Cepat bangun, Arkan. Tuan Muda Fahreza, Sinta yang salah. Dia mencuri rahasia Fahreza Group dan memberikannya ke perusahaan lain. Aku membawanya untuk minta maaf. Apa? Mencuri rahasia Fahreza? Bukan, Tante. Ini semua salah paham. Tuan Muda Fahreza, belakangan ini Anda mengambil banyak proyek Gunawan. Tolong kasihani aku, beri jalan keluar bagi kami. Tergantung sikap. Anak perempuanmu ini masih saja bilang salah paham. Bully di kantor, menyiram air panas. Melukai dengan kaca, memfitnah orang mencuri rahasia. Mana dari semua ini yang salah paham? Sinta, kamu? Kamu? Apa yang telah kamu lakukan? Mana sosok nona yang pintar sopan dan berkelakuan baik itu? Di hadapanku, semuanya hanya akting. Sayang sekali, padahal aku menganggapmu calon menantu Fahreza. Tante, dengarkan penjelasanku. Mulai sekarang, Fahreza tak ada hubungan denganmu, Pinghang.
Tuan Muda Fahreza, aku akan mendidik Sinta. Mohon kasihani aku, ampuni dia kali ini. Dia akan patuh nanti. Dia satu-satunya putriku, dia adalah nyawaku. Jika ada lagi, keluarga Gunawan akan pindah tangan. Lihat ini, inilah pilihan Anda yang dipilihkan untukku, menantu yang baik. Aku hanya ingin kamu menikahi gadis baik-baik. Hendra kehilangan seorang anak, sisanya jadi permata. Kupikir dia orangnya. Gadis yang menikahiku itu, dia orang baik. Anda, apa mau meluangkan waktu untuk menemuinya? Aku tidak percaya. Kamu terpikat wanita penggoda. Putri kaya saja tidak beres, apalagi yang tanpa latar belakang pasti lebih buruk. Tanpa latar belakang itu lebih buruk. Cepatlah bercerai. Ibu bahkan tak mau bertemu, kenapa buru-buru menyimpulkan? Baiklah, atur saja. Aku akan menemuinya. Pijat sebelah sini juga. Sepertinya, aku sudah tua. Nanti aku harus sering jalan-jalan. Tante, kaki Anda tidak apa-apa? Sakit sekali. Di sini tidak ada orang. Biar ku pijat sebentar, lalu kuantar ke rumah sakit. Aku pernah belajar, jangan sungkan ya. Gadis manis, apa kau punya pacar? Ada. Ayo kuantar ke rumah sakit. Sayang sekali, putraku bujangan tua. Jika kau juga lajang, kalian bisa berkenalan. Gadis baik memang cepat diambil. Tadi pagi terlambat. Katakan, bagaimana? Tadi bantu orang di jalan. Terlambat, ikuti saja aturan perusahaan. Pak Fahreza, setiap orang yang telat pasti Anda suruh antar kopi. Oh, bukan begitu. Aku hanya ingin cari untung saja. Kenapa dia bisa begitu percaya diri? Malam ini, temani aku ke pesta amal. Bawa kamu. Bertemu seseorang. Jangan bilang temu orang tua, nanti dia pasti gugup. Benarkah ikut pesta dengan Pak Fahreza? Aku ke toilet dulu, tunggu sebentar, nanti aku cari kamu. Gadis kecil, kita bertemu lagi. Tante, kakinya sudah sembuh? Sudah sembuh berkat bantuanmu. Kenapa datang sendirian? Mana pacarmu ditinggal sendirian? Benar-benar tidak beres. Tidak, Tante. Suami saya ke toilet. Kamu sudah menikah? Sesuatu terjadi pada Arkan. Tante, Sasa saya ada urusan mendesak. Saya pergi dulu ya. Gadis yang baik. Sayang sekali. Bukan menantu perempuanku. Mama? Bukankah kau ingin aku bertemu istrimu? Mana dia? Berani sekali dia mengabaikan ibu mertuanya? Kau masih berharap dia wanita baik? Tadi aku bertemu seorang gadis kecil. Sayangnya dia sudah menikah. Kalau tidak, aku pasti menjodohkannya denganmu. Pokoknya, istri pilihanmu itu, aku tidak suka. Mama, Rara tidak tahu kalau hari ini aku akan membawanya menemuimu. Mungkin dia pergi karena ada urusan mendesak. Arkan. Arkan. Baskoro Kusuma. Nyawa papamu ada di tanganku. Kau sudah menghancurkan hidupku. Sekarang giliranmu. Rara, cepat selamatkan papa. Jika tak ingin papamu mati, berlutut dan minta maaflah sekarang. Nona Gunawan, setelah sekian lama mengenalmu, akhirnya kau melakukan hal yang benar. Aduh. Kau tidak peduli nyawa papamu? Baik, akan kupatahkan lengannya di depan matamu. Silakan saja, lakukan sekarang. Jangan lepaskan dia. Apa? Baskoro Kusuma, apa kau masih manusia? Kau menjual anak perempuanmu pada seorang kakek tua? Aku sangat senang. Anda sungguh orang baik. Lanjutkan saja, teruskanlah. Aku mau menelepon Pak Fahreza dulu. Aduh, Rara, tolong. Aku ini ayah kandungmu. Aduh, hahaha, aduh. Aduh, hahaha. Buang dia ke bawah jembatan nanti. Kesal sekali aku. Tunggu, tua bangka ini masih berguna? Ngapain kamu di sini? Buntuti aku? Sinta, tua bangka ini selalu minta uang ke Tiara. Kamu mau mengancamnya? Pasti tidak berguna. Aku punya cara lain. Bima, tolong aku. Kamu suruh aku dari desa cari Tiara. Aku sudah datang. Cepat tolong aku.
Aku mau lakukan apa saja. Aku beri kamu kesempatan. Halo semuanya, selamat datang di siaran langsungku. Namaku Baskoro Kusuma. Tolong bantu aku menilai ini. Aku sendirian, susah payah membesarkan Tiara Kusuma, tapi akhirnya dia bahkan tidak mengakui ayahnya. Kalau aku tidak ke kota, aku tidak akan tahu dia sudah jadi menantu muda kaya. Lihatlah, nomor teleponnya, WhatsApp, semua kontaknya sudah memblokir ayahnya ini. Tiara, ayahmu membuat keributan di luar, mau pergi melihatnya? Terima kasih atas dukungannya. Baskoro Kusuma, apa yang kamu lakukan? Lihatlah, inilah menantu muda kaya, bertemu denganku, bahkan tidak memanggil papa. Baskoro, selesaikan ini secara pribadi. Kau pikir aku bodoh? Kau takut aku buat onar, dan kau kehilangan status menantu muda? Selesaikan secara pribadi. Dulu, kukira istri Pak Fareza ramah, hanya karyawan rendahan, ternyata wajah menipu hati. Bahkan tak mengakui ayahnya, demi masuk keluarga kaya, dia rela lakukan apapun. Mungkin ada rahasia lain? Kau hanya mau uang kan? Sudah kuberi mau apa lagi? Kenapa aku memblokirmu? Kau tidak sadar diri? Sebagai anak perempuan, apa salahnya berbakti? Kau tak punya uang, Arkan Fahreza punya, minta saja padanya. Apa urusanmu dengan uang Arkan? Kenapa aku harus beri uang judi? Kau pantas jadi papa. Sejak kecil, kau memukulku atau berjudi, dan mabuk-mabukan. Kau bahkan menjualku pada kakek tua. Katakan, kenapa aku harus memanggilmu papa? Fitnah kejam, kau mendorong ayah kandungmu. Aku tidak mau hidup lagi. Aku mau mati saja. Siapa bilang kau ayah biologis Tiara? Jadi, ini menantu laki-lakiku? Tampan menawan sekali. Rara tidak memberiku uang kau. Jangan sok akrab. Rara tidak punya hubungan darah denganmu. Apa katamu? Biar aku yang urus. Kau? Bagaimana kau tahu? Keamanan. Orang yang buat onar dan tidak berkepentingan. Usir mereka. Kau. Orang kaya ini semena-mena. Orang kaya ini semena-mena. Baskoro Kusuma dulu suka judi mabuk. Setelah mengusir istrinya, takut tak ada yang mengurusnya. Jadi, dia mengadopsimu. Sepertinya adikmu, Kirana Kusuma, juga bukan anak kandung. Harusnya aku sudah tahu. Selama ini meski aku berbuat baik, hanya makian yang kudapat. Aku berjuang keras untuk sukses, ingin lari dari rumah yang menyesakkan ini. Aku sekolah SMA pakai beasiswa, kerja sampingan untuk biaya sekolah. Akhirnya aku bekerja, kupikir dia akan melepaskanku. Maaf ya, sudah merepotkanmu. Baskoro Kusuma tak pantas jadi ayah, dia itu parasit. Sudahlah, mulai sekarang mimpi buruk ini akan berakhir. Halo Tuan Muda. Bukannya ini rumahmu? Kenapa kita ke sini? Tentu saja bertemu orang tua. Tapi aku belum siapkan apapun. Tak apa, jangan takut, ayo. Tuan Muda, Nyonya bilang dia tak mau menemui pilihanmu. Nyonya bilang ayah menantu muda jadi berita heboh di internet hanya dalam beberapa jam. Saham Fahreza anjlok, merugikan Fahreza sangat besar, dia tak akan akui menantu sepertinya. Maafkan aku. Berapa kali kau mau minta maaf? Tak apa, ayo. Baik, tolong bantu aku. Sampaikan pada ibuku, katakan padanya, seumur hidupku, selain Tiara Kusuma sebagai istri, aku takkan akui siapapun. Selain Tiara sebagai satu-satunya istri, aku tak mengakui siapapun. Mau dia bertemu atau tidak, itu tak akan berubah. Demi wanita penggoda ini, Arkan sampai mengabaikan keluarga Fahreza. Gara-gara nyonya Fahrezanya itu, berapa banyak nilai pasar anjlok? Tuan muda dan menantu muda di luar. Apa Anda mau menemui mereka? Biarkan wanita itu berlutut, temui dia saat hatiku sudah tenang. Nyonya minta menantu muda berlutut sampai amarahnya reda baru bertemu. Berlutut, begitu katanya. Aku akan masuk menemuinya. Jangan. Jika bukan karena aku, Baskoro Kusuma takkan membuat onar dan masalah takkan sebesar ini. Tak peduli dia ayahku atau bukan, aku harus bertanggung jawab. Wajar jika Nyonya marah padaku. Jangan bertengkar karena hal ini. Tapi aku tak bisa melihatmu berlutut. Nyonya orang yang bijak. Dia hanya terlalu khawatir soal masa depanmu.
Sampaikan pada ibuku. Sampai dia bersedia mengakui menantu perempuan ini, aku baru akan berdiri. Kenapa kamu berlutut? Ayo cepat bangun. Tunggu sampai dia menyuruhmu bangun, baru aku akan bangun. Tuan muda. Aduh, apa yang Anda lakukan? Nyonya, tuan muda dan menantu muda terlihat saling mencintai. Hujannya sangat deras, bagaimana kalau biarkan mereka masuk? Konyol. Kapan Arkan Fahreza jadi seimpulsif ini? Apa dia sudah diguna-guna? Biarkan saja mereka berlutut. Aku ingin lihat, sampai kapan wanita itu akan bersandiwara? Tuan muda, Nyonya setuju menemui menantu muda. Rara. Putraku, Anu, bagaimana keadaannya? Mama, aku tahu Mama sangat peduli soal pernikahanku. Tapi Tiara Kusuma adalah orang yang kucintai. Apa Mama pernah memikirkan perasaanku? Bukankah aku datang menemuinya? Kenapa malah dia? Dokter bilang karena anemia, ditambah kehujanan jadi demam tinggi. Sekarang suhunya sudah normal. Nak, kamu bilang dia istrimu? Gadis itu punya pacar? Ada. Mari kuantar ke rumah sakit. Kenapa ke pesta sendirian? Mana pacarmu meninggalkanmu sendirian? Benar-benar tidak bisa diandalkan. Tidak, Tante. Suami saya sedang ke toilet. Kamu sudah menikah? Tentu saja. Aduh, gawat sekali. Dia menantu perempuanku? Apa yang sudah kulakukan? Nak, dialah yang kuceritakan padamu, gadis yang pernah kutemui itu. Dia. Mama, kalau Mama menakuti istriku sampai kabur, itu semua salah Mama. Mamamu beneran mau ketemu aku? Dia? Sekarang dia ngebet pengen ketemu. Ini bukan pesta jebakan, kan? Ayo. Halo menantu muda. Aku mau lihat menantuku. Rara, benar kan? Sudah baik kan? Kakinya masih sakit? Ini sup buatan Nyonya untuk menantu muda. Tante, Anda? Kita semua keluarga. Rara, sebelumnya aku salah. Lihatlah, ada yang kamu suka? Kalau tidak suka, masih ada lagi. Pilihlah perhiasan ini sesukamu. Tante, ini semua terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Terima saja, kalau tidak menebusnya, dia akan terus merasa bersalah. Rara, apa kamu masih dendam? Kenapa sampai sekarang masih panggil aku tante? Mama. Nah, baguslah. Begini baru benar. Aduh. Ibu mertuaku yang mendorongku masuk? Atau aku pindah ke satu kamar lain? Kenapa harus pindah kamar? Karena aku takut melakukan sesuatu padamu. Lalu kau ingin melakukan apa padaku? Melakukan hal yang dilakukan orang dewasa. Misalnya, nyaman sekali. Kau diam-diam latihan ya. Teknikmu sangat ahli. Putra sulung Fahreza yang hebat, rendah diri di rumah untukku, rasanya luar biasa. Ini yang kau katakan hal yang dilakukan orang dewasa? Patuh pada istri bukan hal yang dewasa. Suamiku. Kau sengaja. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Aku juga tidak mengerti.
Aku salah. Mohon kemurahan hatimu. Maafkan aku tidak bercanda lagi. Istriku tercinta, mana mungkin salah. Ada yang mengetuk pintu. Abaikan saja. Sebaiknya kamu periksa dulu. Kalau tidak, rasanya tidak enak. Mama, sedang apa di sini? Mama cuma mau menjenguk menantu Mama. Apa dia tidak enak badan? Butuh sesuatu? Tidak perlu. Mama, apa Mama tidak punya kehidupan malam? Tapi putra Mama ini, aku punya. Ah, baik, baik. Mama pergi. Anggap saja Mama tidak ke sini. Lanjutkan saja, lanjutkan saja. Selamat malam. Nona Kusuma, apa rumor di internet itu benar? Tolong Nona beri Kusuma? tanggapan. Tolong Jelaskan. Bicara apa sih? Kau berani memukulku? Apa caramu menyapa memang dengan menampar? Ayo, ini berita heboh yang kalian cari. Istri dari CEO Fareza Group yang terhormat, ternyata seorang pelakor. Nona Kusuma, kabarnya Anda menjual diri demi posisi? Keluarga Fahreza 2 kali besanan dengan keluarga Gunawan. Bagaimana Anda merebutnya? Nona Kusuma, apa Anda sengaja jadi pelakor? Tolong jawab. Apa Anda benar-benar pelakor? Tolong jawab, Nona Kusuma. Jawablah. Tiara Kusuma adalah istriku. Jika ada lagi kabar bohong tentangnya dan penyebaran gosip, Fahreza Group akan menuntut tuntas. Pak Fahreza, mereka hanya tertarik gosip orang kaya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Taktik rendahan. Apa keamanan grup hanya pajangan? Mulai sekarang di Fahreza Group, Cinta Gunawan dilarang masuk, bawa dia pergi. Pak Fahreza, Pak Fahreza. Jika nanti ada lagi kabar bohong tentang istriku, muncul sebuah saja, akan aku tuntut semuanya. Keluar! Ayo menikah. Ayo menikah. Bukankah kita sudah menikah? Lihat, tanganmu masih butuh cincin. Aku berutang sebuah pesta padamu. Tuan muda utama Fahreza, kau benar-benar spontan sekali. Aku selalu memikirkannya. Setelah keributan wartawan itu, kurasa tak bisa ditunda lagi. Mana boleh menantu muda Fahreza menderita. Berani sekali kau menemuiku. Katanya si tua Baskoro Kusuma itu berguna, tapi Arkan Fahreza tetap membereskannya. Jangan cari aku lagi. Sinta, jangan tinggalkan aku. Kita berada di kapal yang sama. Aku juga tidak tahu kenapa Arkan begitu baik pada Tiara. Kalau bukan karena pecundang sepertimu, aku sudah besanan dengan Fahreza, dan jadi Nyonya Fahreza yang jadi sorotan. Sinta, aku masih punya cara. Kau pikir aku masih percaya? Sekarang aku bahkan tak bisa masuk Fahreza. Kenapa Tiara Kusuma bisa dapat segalanya? Arkan sedang mencari orang tua kandung Tiara. Aku punya petunjuknya. Aku punya petunjuk. Katakan. Baskoro Kusuma memegang kalung ibu kandung Tiara. Itu sebabnya Arkan diam saja. Kita rebut kalung itu. Untuk mengancam Tiara. Kenapa baru bilang? Entah apa reaksi Arkan saat melihatnya nanti. Ternyata kau, pelakor sepertimu tak pantas di sini. Aku juga heran siapa orang yang kugerebek di ranjang tapi masih mengincar posisi Nyonya Fahreza. Berani-beraninya kau berkoar. Kenapa?
Kau dan Bima Pratama si benalu itu sudah naik pelaminan, kalau begitu, selamat ya. Kalau bukan karenamu, aku sudah jadi Nyonya Fahreza. Aku sudah lama jadi Nyonya Fahreza. Dasar pelakor. Kenapa terus-terusan bilang pelakor? Takut orang lain tidak tahu apa kamu anak pelakor. Kau. Aku. Bisamu cuma menampar saja, sudah jahat bodoh pula. Kenapa? Apa aku salah? Dulu ibumu membunuh istri sah keluarga Gunawan. Pelakor yang merebut posisi. Begitukah? Tapi bagaimanapun juga, aku lebih baik dari sampah yatim piatu sepertimu. Kenapa kalung ibuku ada di sini? Baskoro Kusuma tua itu benar-benar pengecut. Aku hanya mengancam sedikit, dia sudah kencing di celana. Kembalikan padaku. Mau merebutnya? Tidak mau kalungmu lagi? Papa. Papa. Apa yang kau lakukan? Papa. Aku mohon, berikan kalung itu padaku. Itu satu-satunya peninggalan ibuku. Aku mohon. Ternyata cuma kaca, kupikir bisa dijual mahal, sialan. Cuy, tidak akan kuberikan. Kalau tidak bekerja keras untukku, jangan harap dapat kalung ini. Mama. Mau apa kamu? Mau apa? Sepatuku ini agak kotor. Gunakan gaun pengantinmu untuk mengelapnya. Inilah akibatnya jika menyinggungku. Putuslah dengan Arkan Fahreza sekarang. Tidak mungkin. Ya. Kalau begitu, lihat saja bagaimana aku menghancurkannya sendiri. Tidak. Pak Fahreza, untuk proyek ini, pihak Gunawan sudah bersiap matang. Mohon pertimbangkan kembali. Papa? Arkan, dia membuang kalung mamaku. Cinta, apa yang kamu lakukan? Cepat minta maaf. Papa? Apa Papa sudah gila? Kalung rongsok saja. Aku harus minta maaf. Kak Arkan, aku tidak sengaja melakukannya. Katakan saja berapa harganya, aku akan menggantinya. Ganti? Aku ingin kamu mencarinya kembali. Ganti? Aku mau kamu cari sampai ketemu. Kalung rongsokan begini berapa harganya? Aku ganti 100 kali lipat. Kenapa? Nyonya Fahreza mau memeras ya? Aku punya banyak uang. Istriku bilang, kamu harus mencarinya. Suruh aku cari? Di luar itu semak-semak. Suruh aku cari? Pak Hendra, kerjasama dengan keluarga Gunawan, aku tidak melihat ketulusannya. Cinta, cepat cari dan kembalikan pada Nyonya Fahreza. Papa. Sana. Ini kotor sekali. Berhenti. Apa yang kamu lakukan padanya tadi? Aku... Cepat berlutut dan minta maaf pada Nyonya Fahreza. Papa suruh aku berlutut padanya. Aku ini putri keluarga Gunawan. Kau suruh aku berlutut padanya. Aku putri keluarga Gunawan. Kau suruh aku berlutut pada wanita rendah yatim piatu. Hendra, aku mohon, jangan buang anak kita. Kau mau keluarga Hartono? Ambil saja. Kau mau nyawaku? Ambil juga. Aku mohon. Aku mohon, jangan. Anakku. Kau tak lihat siapa yang kau lawan? Pak Fahreza, apa keluarga Gunawan harus minta maaf? Berlutut. Maafkan aku. Apa katamu? Kau... Maafkan aku, Tiara. Aku tak seharusnya mengganggumu. Karena kau menyesal, tetaplah berlutut. Akan kubunuh kau. Matilah kau. Cinta, cepat bangun. Apa sakit? Nak, jangan tantang Arkan Fahreza lagi. Menyinggung Tiara akan menghancurkan kita. Papa? Kenapa Tiara yang dapat segalanya? Seharusnya aku menantu muda Fahreza. Jika kau membenci Tiara,
Lakukanlah diam-diam. Papa, Anda sungguh kejam. Benar-benar senior memang lebih lihai. Maya Hartono, kau selalu membayangi, anak itu sungguh beruntung. Dibuang ke pelosok pun masih hidup. Sayang, masa indahnya sudah berakhir. Inikah pilihan terbaik Anda, menantu yang Anda pilihkan? Aku hanya ingin kau menikahi gadis dari keluarga baik. Hendra Gunawan kehilangan seorang anak, sisanya dianggap permata. Kupikir dia akan menjadi... Ini kotor sekali. Cari tahu. Petunjuk anak Hendra Gunawan yang hilang. Pak Fahreza, Anda curiga menantu muda anak keluarga Gunawan? Aku curiga. Kalung Ibu Tiara Kusuma ada hubungannya dengan Hendra Gunawan. Lagi lihat apa? SST. Pelankan suaramu. Menurutmu, bagaimana cara yang tepat untuk memberikan ini pada mereka? Berikan saja langsung. Duh, kamu tidak mengerti. Anak muda itu pemalu. Bagaimana kalau kuberikan sekarang? Pura-pura ini dibeli anakku. Ibu Ratna, apa itu? Pakaian dalam seksi. Nak, kapan kamu datang? Aku sudah di sini sedari tadi. Kami memang pemalu. Tapi, Ibu mau pura-pura aku yang membelinya? Bukankah aku pernah mengganggu kalian? Aku ingin menebusnya. Aku sudah tua. Apa salahnya ingin jadi nenek? Arkan, bantu ambilkan sebuah baju baru. Ada kesempatan. Cepat sana. Sudah berpengalaman. Ayo, cepat. Pergilah. Apa itu di tangan? Baju baru ya? Bukan apa-apa. Aku tidak mabuk. Suamiku. Apa ini? Ulah Ibu Ratna? Arkan, kamu bisa malu juga. Kenapa Tiara bisa jadi Nyonya Fareza dan menyuruhku berlutut padanya? Sinta, Dasar tidak berguna. Ini semua ide busukmu. Beraninya kau muncul di depanku? Sinta, lupakan soal jadi Nyonya Fahreza. Aku, Bima Pratama, bersumpah akan mencintaimu selamanya. Kau mencintaiku, rela melakukan apapun. Rela, aku rela. Siap mati demi kau, aku bersedia. Aku ingin kau menghabisi Tiara. Aku mau kamu bunuh Tiara. Bukan. Sinta, kamu mabuk, membunuh itu ilegal. Sudah kuduga kamu pecundang. Bima, aku ini Putri Sulung Gunawan. Sinta,
Sepertinya kurang lebih. Meski aslinya aku lebih pendek, tapi kamu lebih tua, apa aku boleh panggil kamu paman? Apa aku setua itu? Lihat saja siapa yang memohon nanti. Aku cuma bercanda. Arkan. Arkan, kamu pasti selamat. Bertahanlah, Arkan. Bima, Bima, kita sudah membunuh orang. Apa kita membunuh orang? Kamu yang nyetir, kamu yang minum, kamu juga yang menabraknya. Apa urusanku? Bima, aku mabuk, aku tidak sengaja. Tolong gantikan aku, ya. Nih, setelah kamu keluar nanti, aku janji akan menikahimu. Yang kamu tabrak itu Arkan Fahreza, itu Arkan. Keluarga Gunawan tak bisa melindungimu. Aku cuma mau uang dan tidak mau mati konyol. Papa, aku sudah membunuh orang. Kenapa kau menyelamatkanku? Harusnya aku yang tertabrak. Harusnya aku yang terbaring di sini. Aku lebih baik kecelakaan. Nyonya, Bagaimana? Sudah temukan pelakunya? CCTV lokasi kejadian rusak. Pelakunya tabrak lari. Belum ada kabar saat ini. Terus selidiki. Dia sengaja menabrakku. Ini niat membunuh. Jangan biarkan mereka lolos. Baik. Arkan, kau harus selamat. Kalau tidak, Kalau tidak apa? kau sudah sadar. Siapa kau? Aku istrimu. Lalu siapa istriku? Kau hilang ingatan. Siapa istriku? Kamu amnesia? Kamu? Cuma bercanda. Kamu menakutiku. Aku takut kamu tak bangun lagi. Kupikir kamu benar-benar amnesia dan melupakanku. Sakit. Kamu tidak apa-apa. Maaf, aku tidak sengaja. Tadi menyuruh orang cari pelakunya, begitu berwibawa, kenapa sekarang ciut? Seperti anak kucing saja. Kamu dengar semuanya? Bukan cuma dengar. Aku juga sudah tebak siapa pelakunya. Jalan. Ditangkap di bandara. Untung Bapak cepat memerintah, kalau tidak dia hampir terbang. Siap. Pak Fahreza, tolong maafkan Sinta, hari itu dia sedang mabuk. Mabuk bisa jadi alasan menabrak orang. Manja itu celaka. Apa Tuan Gunawan tidak tahu itu? Kenapa suamiku harus terluka? Tak ada maaf. Benar-benar. Nyonya Fahreza benar sekali. Pak Fareza, aku sungguh tak berniat menabrakmu. Berikan aku 10 nyawa pun, aku takkan berani. Jadi kau ingin menabrak istriku? Aku sudah lama bersabar. Tapi kau malah ingin membunuhku? Sisa hidupmu, renungkanlah di dalam sel. Renungkanlah di dalam sel. Tidak, jangan Tiara, aku salah. Aku mengaku salah. Aku tak mau dipenjara, aku mohon padamu. Karma itu nyata. Pak Fahreza, asal bisa selamatkan Sinta, aku rela serahkan seluruh keluarga Gunawan. Demi anak perempuan ini? Ya, aku rela. Sinta itu anak perempuanku. Asal nyawanya tertolong, aku rela menjual seluruh keluarga Gunawan. Itu sepadan. Papa. Hahaha.
Sungguh sebuah drama ayah anak akrab yang hebat. Demi anak dari pelakor, kau rela melepas keluarga Gunawan. Kau diam-diam menghasut Sinta Gunawan untuk membunuh anak dari istri sahmu. Kau sungguh luar biasa. Apa katamu? Pak Fahreza, apa yang Anda katakan? Membunuh anak istri sah? Tiara, Tadinya, aku ingin memberitahumu lebih awal, tapi kecelakaan itu terjadi. Katamu? Aku ini anak perempuannya? Apa katamu? Aku putrinya. Mengenai hal ini, Tuan Gunawan pasti lebih tahu kan? Saat Anda tahu bahwa Tiara adalah anak Anda ingin membunuhnya, kan? mustahil. Tiara dan aku bersaudara. Dia cuma gadis desa kampungan. Diam kamu. Aset Gunawan milik keluarga Hartono. Anda, Hendra Gunawan, 20 atau 30 tahun lalu, hanyalah seorang preman miskin tak punya apa-apa. Karena mendekati putri kaya Hartono, Anda baru bisa jadi menantu numpang. Citra, menikahlah denganku. Aku janji akan menjagamu selamanya dan mengelola bisnis Hartono bersamamu. Rumornya, istri pertama Anda meninggal karena pendarahan saat bersalin. Anaknya pun menghilang. Apa perlu aku ungkapkan semua kebenarannya? Tega-teganya kamu. Kamu bukan manusia. Wanita sialan, kalau bukan karena keluarga Hartono, hanya karena uang, siapa yang mau melirikmu? Sejujurnya, Citra Hartono, sebagian besar aset keluargamu, sudah aku pindahkan diam-diam ke keluarga Gunawan. Katanya mau cari anakku. Mana anakku? Di mana kamu membuangnya? Anak itu mungkin sudah mati kelaparan di suatu tempat terpencil. Citra, aku membelikanmu asuransi mahal, dan ahli adalah aku. Mulai sekarang, perusahaan ini milik Gunawan. Sekarang pergilah, dan mati saja. Keluarga Gunawan seharusnya milik Tiara Kusuma. Kamu bukan manusia. Dia istrimu dan aku anakmu, tapi kamu membuangku. Kamu berikan semua cintamu pada anak pelakor ini. Rara, aku ingin menebusnya, tapi aku... Sudah terlambat. 20 tahun yang lalu Mama memohon agar jangan membuangku. Tapi demi asuransi, kamu mendorongnya ke jurang. Bagaimana kamu menebusnya? Kalian semua harus bayar harganya. Pengawal. Bawa mereka pergi, beri mereka pelajaran, dan seret ke penjara. Tidak. Baik. Pak Fahreza, aku tak mau di penjara. Pak Fahreza, Pak Fahreza, Pak Fahreza. Beri aku satu kesempatan lagi. Papa, Rara, Baru keluar RS sudah harus urus bisnis keluarga Fahreza. Nyonya Fahreza, kamu sama sekali tidak kasihan padaku. Makanlah sedikit untuk tambah energi. Cuma ini saja? Lalu kamu mau apa lagi? Aku mau. Aku mau lagi. Makan yang banyak. Yang aku mau. Butuh banyak tenaga. Jangan, kata dokter. Kamu baru sembuh. Jangan olahraga berat. Kalau begitu, kamu yang aktif. Aku rasa Pak Fahreza butuh sesuatu untuk pereda panas. Kamu nakal ya? Komisaris Gunawan Group dan putri keluarga Gunawan dipenjara atas pasal pembunuhan. Tiara Kusuma mewarisi Gunawan Group. Tiara, anak keluarga Gunawan. Apa yang aku lewatkan? Kamu sukses besar? Jadi Nyonya Fahreza? Bagi-bagi dong keuntungannya. Bima,
Mau jadi kaya tidak? Ayo lakukan hal besar. Mau apa kalian? Cuy, tentu saja uang. Beri aku uang. Kau sekarang putri konglomerat, uangmu banyak. Aku dan papamu masing-masing 10 juta. Setelah itu kita impas. Ini namanya pemerasan. Mana bisa dibilang pemerasan? Ini namanya damai, negosiasi. Jangan banyak bicara. Apa? Tak mau bayar? Pulang nanti adikmu akan kujual. Kalau kau berani menyentuh Nana, aku takkan melepaskanmu. Utangku menumpuk. Paling parah kita mati bersama. Tenanglah. Kalau dia mati, apa Arkan Fahreza akan melepaskanmu? Kau mau uang tidak? Kalau mau, diamlah. Keluarga Gunawan punya banyak uang, aku dan papamu tak minta banyak. Berikan uangnya, lalu kami pergi. Adikmu milikmu. Baik. Akan kuberikan, tapi keluarga Gunawan sudah kuserahkan pada Arkan. Aku tak punya uang. Telepon saja Arkan Fahreza, suruh dia kirim uang. Tapi jangan bicara macam-macam, atau adikmu akan mati. Sudah sampai rumah, aku segera selesai. Suami, aku ingin beli sebuah kalung, juga ingin ganti ponsel. Bisa beri aku 20 juta? Baik. Haha, kita kaya. Pak Fahreza dan Nyonya mesra sekali. Pergi cari tahu keberadaan Tiara Kusuma. Sesuatu terjadi pada Nyonya? Dia sangat keras kepala, tak mungkin minta uang padaku. Apalagi mengeluh miskin. Ponselnya ada pelacak, cepat periksa. Baik. Tidak bisa. 20 juta terlalu sedikit. 40 juta. Telepon dia lagi. Tunggu dulu. Kurasa 40 juta tak cukup. 100 juta. Kita minta 100 juta. Jangan mimpi. Aku tidak mau. Tidak mau? Akan kubunuh kau kalau tidak mau. Arkan Fahreza sangat mencintaimu. Uang ini datang dengan sangat mudah. Berikan uangnya. 100 juta atau nyawa istrimu melayang. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Mendekat lagi, istrimu mati. Kaulah yang tidak ingin hidup. Pak Fahreza. Tuan Besar Fahreza. Aku salah, aku tidak berani lagi. Bima Pratama yang menyuruhku. Rara itu anak perempuanku. Mana mungkin aku menyakitinya? Apa yang kau katakan? Bukannya tadi kau berteriak, Baskoro Kusuma, kau tega melakukan apa saja. Habisi mereka. Pemerasan 100 juta. Sisa hidupmu. Habiskan saja di dalam penjara. Ini semua salahmu. Kalau tidak, 10 juta sudah di tanganku. Kau yang duluan minta tambah harga. Bima Pratama dan Baskoro berkong kali kong dan tak pernah puas. Adikmu, Nana, aku sudah suruh orang mencari orang tua kandungnya. Jadi, kamu tak perlu takut. Setelah Baskoro di penjara, dia nggak punya rumah. Ayah biologisku menyakiti mama dan membuangku. Ayah angkatku selalu minta uang. Aku sangat ingin merasakan dicintai oleh keluarga. Ada aku, ada mama kita. Ibu Ratna, juga orang rumahmu. Nanti kita juga akan punya sayang kita. Rara, menikahlah denganku. Rara, aku baru pergi sebentar. Kamu sudah mau menikah? Pengantin prianya bukan model pria itu, kan? Benar, dia model prianya. Gak bisa, ibu ini akan segera pulang. Hei. Jika dia tahu model ini ternyata seorang CEO, bagaimana jadinya? Kenapa kamu masuk? Pestanya belum mulai. Aku sangat gugup. Cium aku satu kali. Arkan Fahreza, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu.